Halo teman-teman, Shalom. Di video kali ini, saya ingin berbagi refleksi mendalam tentang perjalanan spiritual saya selama mengikuti ibadah Persekutuan Oikumene di PMK Telkom University. Jadi, selama 8 minggu, saya mengalami transformasi iman yang luar biasa melalui setiap khotbah dan persekutuan yang kami lakukan bersama. Nah, di minggu pertama, itu tema khotbahnya adalah One Body in Christ. Berdasarkan Efesus 4 ayat 1 sampai 6 dibawakan oleh Ibu Pendeta Marieta E.J. Simanjuntak. Nah, jadi insight yang paling menyentuh adalah ketika Ibu Pendeta atau Bunda menjelaskan bahwa meskipun kita berasal dari denominasi berbeda, kita semua adalah satu tubuh Kristus. Saat pertama kali ikut ibadah oikumene, saya merasa canggung karena terbiasa dengan liturgi tertentu. Nah, saya itu kan jadi dari gereja GKJ, jadi mungkin cukup baru dengan ibadah yang baru saya kunjungi. Nah, tetapi ketika saya dan teman saya bersama-sama memuji Tuhan, saya merasakan kehadiran Roh Kudus yang nyata. Tidak ada sekat, yang ada hanya kita sebagai anak-anak Tuhan berkumpul memuliakan Dia. Saya belajar tentang pentingnya berdahkan hati dan saling membangun dalam kasih. Di kampus yang kompetitif, ibadah ini mengajarkan saya untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan sebagai kekayaan. Nah, kita lanjut di minggu kedua, yaitu dengan tema Call to Serve Even in Struggles. Nah, jadi minggu kedua itu temanya Call to Serve Even in Struggles berdasarkan Yohanes 12 ayat 24-26 yang dibawakan oleh Bapak Kris Sujatmoko. Nah, khotbah ini tentang yang dibawakan oleh Bapak Kris Sujatmoko ini tentang biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan buah. Itu benar-benar menohok saya. Jadi saat itu saya sedang menghadapi tekanan akademik yang luar biasa. Tugas saya menumpuk dari praktikum, deadline juga bersamaan dari praktikum dari dosen, dan saya ingin rasanya tuh menyerah. Tapi khotbah ini tuh mengingatkan bahwa perjuangan adalah bagian dari pertumbuhan. Nah, Pak Kristo berbagi pengalaman eh, tentang menghadapi tantangan, namun tetap setia melayani. Itu juga memberikan saya kekuatan untuk tidak menyerah. Saya belajar bahwa melayani bukan hanya saat nyaman, tapi justru di tengah kesulitan. Di sanalah karakter kita itu dibentuk dan Tuhan dimuliakan. Nah, setelah itu saya berusaha buat mengubah mindset saya. Jadi alih-alih mengeluh tentang tugas, saya tuh melihat itu sebagai kesempatan buat bertumbuh. Nah, dan Tuhan tuh baik. Jadi saya tuh berhasil ngelewatin semua tugas dan semua deadline tuh dengan baik. Selanjutnya di minggu ketiga itu temanya itu Walking in God's Plan. Berdasarkan Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini dibawakan oleh Bapak Linson, Perlindungan Sitompul. Nah, jadi Pak Linson tuh menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan pada Israel yang dalam pembuangan, dalam situasi sulit tanpa harapan. Namun Tuhan punya rencana yang indah untuk mereka. Insight yang saya dapat itu rencana Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan timing dan ekspektasi kita. Jadi kita sebagai saya mahasiswa itu punya banyak impian, itu IPK 4, kita aktif di organisasi dan memiliki banyak teman. Tapi tidak semua itu berjalan sesuai rencana. Ada nilai yang tidak sesuai harapan, ada organisasi yang banyak menolak saya, dan benar saya udah di satu semester ini juga saya tertolak banyak lab organisasi yang ingin saya masukin. Nah, khotbah ini mengajarkan saya untuk percaya prosesnya, terus diproses. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Pak Lenson juga mengingatkan untuk tidak pasif menunggu, tapi juga aktif mencari dan berdoa. Sejak saat itu saya lebih rajin berdoa dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan. Dan saya merasukan ketenangan yang luar biasa. Di minggu keempat itu sayang sekali saya tidak bisa mengikuti ibadah oikumene. Selanjutnya di minggu kelima itu temanya Strength for the Journey.
Jadi itu berdasarkan Filipi 4 ayat 13 yang dibawakan oleh Bapak Jasper Sudungana. Pak Jasper nih membuka mata saya bahwa Filipi 4 ayat 13 bukan magic verse. Jadi Paulus ini menulis ini dari penjara dalam kesulitan yang luar biasa. Ayat ini bukan berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dengan kekuatan Tuhan, tapi artinya dalam segala situasi yang Tuhan izinkan, baik menyenangkan maupun menyakitkan, Kristus memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Nah, insight ini sangat powerful ya. Jadi saya juga mengalami sendiri, saya juga mengalami kegagalan, saya memiliki harapan, saya itu mencoba masuk ke dalam dunia forex atau foreign exchange itu, saya memiliki harapan yang besar itu akan mengubah saya, tetapi saya malah mendapati rugi yang luar biasa, saya juga cukup hancur. Nah, saya itu juga pas sekali tema minggu tersebut adalah ini, jadi kayak saya merasa wah, mungkin saya masih ini bukan akhir, saya juga masih punya Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Jadi Tuhan itu tidak berjanji akan menghilangkan semua masalah, tapi dia berjanji memberikan kekuatan kita untuk melewatinya. Nah, setelah khotbah ini saya juga jadi tidak lagi takut menghadapi tantangan, menghadapi kegagalan. Saya pasti percaya Tuhan akan memberikan jalan kepada saya. Oke, lalu di minggu ke-6 itu tidak ada ibadah oikumene, jadi saya mengikuti ibadah di gereja saya sendiri di GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Saya kebetulan di minggu itu sedang pulang ke Jogja. Nah, di minggu ke-6 ini uh, di gereja saya ada ibadah dengan tema memelihara iman keluarga. Nah, pembacaannya dari Yeremia 14 ayat 7 sampai 10 dan dilanjut dengan ayat 19 sampai 22, lalu ada Mazmur 84 dan Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, yang menyentuh itu adalah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi orang Farisi berdoa dengan kesombongan, sementara pemungut cukai hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," dan justru pemungut cukai itu yang dibenarkan Allah. Jadi, insight yang saya dapat itu adalah pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan iman. Tuhan melihat hati kita, bukan performance kita. Dalam konteks keluarga, ini mengingatkan saya untuk tidak menghakimi anggota keluarga yang mungkin tidak seaktif saya dalam kegiatan rohani. Contohnya tuh adik saya itu tidak terlalu suka ibadah. Dan dulu tuh saya sering merasa frustasi. Tapi khotbah ini mengingatkan bahwa hubungan setiap orang dengan Tuhan itu personal. Jadi tugas saya itu adalah menjadi teladan dan berdoa, bukan sebagai untuk menghakimi. Nah, sekarang adik saya justru lebih terbuka untuk diajak diskusi tentang iman. Nah, di minggu 7 itu ada ibadah dengan tema ibadah pengganti dengan tema Come as Guests, Live as Family. Itu berdasarkan Roma 12 ayat 10. Dibawakan oleh pendeta Ben. Nah, pendeta Ben itu menjelaskan dua kata Yunani, yaitu philostorgos, yaitu kasih seperti saudara sendiri, dan progeumenoi atau berinisiatif. Jadi kita harus saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan berinisiatif menghormati satu sama lain. Nah, ini benar-benar mencerminkan pengalaman saya di PMK ketika pertama kali datang. Itu kayak saya merasa seperti orang asing. Tapi para anggota PMK ketika saya datang itu menyapa dengan ramah dan membuat saya merasa welcome. Nah, itu tuh gestur sederhana seperti itu sangat berarti bagi saya. Sekarang tuh PMK adalah keluarga kedua bagi saya. Jadi khotbah ini menantang saya untuk tidak hanya menerima kasih, tetapi juga memberikannya. Sekarang ketika ada wajah baru, saya juga berusaha untuk menyapa dan membuat mereka merasa diterima atau welcome. Nah, Philostorgus tuh mengajarkan kasih yang tulus, yang mau repot, dan yang mau peduli. Nah, di minggu ke-8 ini juga tidak ada ibadah hikumene, jadi saya
melaksanakan ibadah di kampung halaman saya Yogyakarta di GKJ Jatimulyo. Di minggu 8 tuh ada dengan tema Allah orang hidup. Itu berdasarkan Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Nah, di situ Yesus berkata, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Nah, insight yang saya dapat tuh Tuhan kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah dari masa lalu saja. Dia tetap aktif bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak berakhir ketika kita meninggal. Kehidupan kekal itu nyata. Khotbah ini mengingatkan saya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi yang eternal. Kita tidak hidup hanya untuk mengejar gelar atau karir. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi sejak mendengar khotbah ini saya lebih terbuka pikirannya tentang prioritas hidup saya. Apakah saya hidup untuk hal-hal temporal atau hal yang eternal. Khotbah ini juga memberikan ketenangan bagi saya ketika kehilangan orang yang kita kasih, kita punya pengharapan bertemu lagi dalam kehidupan yang kekal. Nah, setelah 8 minggu saya mengikuti ibadah Ikumene dan 2 minggu mengikuti ibadah di luar, saya itu merasakan transformasi yang luar biasa ya. Jadi setiap khotbah itu memberikan insight yang relevan dengan pergumulan saya sebagai mahasiswa. Yang paling berharga itu bukan hanya knowledge, tetapi hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, PMK Telkom University itu adalah tempat di mana saya menemukan keluarga rohani, tempat iman saya bisa bertumbuh, tempat saya belajar menjadi murid Kristus yang baik. Nah, buat teman-teman yang nonton, saya tuh ngajak kalian buat datang ke ibadah dengan hati yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Seperti tema minggu ke-7, Come as guests, live as family, yaitu datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Jadi terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.